dalam praktek teknik digital daring. Pada kesempatan ini kita akan mempraktekkan adder dan subtraction menggunakan aplikasi Proteus. Baik, kita akan mengambil komponen-komponen yang digunakan untuk menggunakan atau merangkai adder subtraction ini. Yang pertama kita ambil komponen 74LS83, kita pasang, kita taruh pada bidang kerja Proteus. Oke, kita besarkan supaya kelihatan. Selanjutnya kita akan memasang hubungan input dari masing-masing, yaitu A1, A2, A3, dan 4 dengan memasang komponen yaitu resistor ya. Resistor ini kita perlukan untuk menghubungkan pada masing-masing switch yang nanti akan kita gunakan di dalam rangkaian adder subtraction di sini. Oke, kita rotate, kita posisikan vertikal, kita kopikan ya. Kita membutuhkan sebanyak 4 buah sesuai dengan jumlah input dari A1, A2, A3, dan keempat. Nah, adder subtraction ini merupakan adder subtraction 4 bit, di mana rangkaian ini adalah rangkaian berfungsi sebagai rangkaian penjumlah 4 bit dan rangkaian pengurang 4 bit. Nah, nanti akan diatur kapan dia berfungsi sebagai rangkaian penjumlah dan pengurang. Baik, selanjutnya kita akan masuk untuk mengambil switch ya, single pole, single through. Kita taruh switchnya pada masing-masing resistor ya. Kita atur supaya posisinya juga mengikuti dengan vertikal, dan kita akan kopikan sebanyak 4 buah sesuai dengan kebutuhan switch di sini. Jadi rangkaian switch resistor ini sebenarnya adalah rangkaian sebagai fungsi input yang memberikan nilai tegangan 5 volt atau 0 volt, atau sering kita sebut memberikan nilai logic 1 atau logic 0. Nah, berikutnya kita akan menghubungkan masing-masing inputnya nanti pada rangkaian switch resistor ini ya. Kita atur sebelumnya, kita buat rangkaian ini sedemikian rupa supaya dia dapat berfungsi dengan baik. Resistor ini kita hubungkan ke ground pada kaki-kakinya. Di salah satu kaki kita hubungkan semua ke ground seperti ini. Kemudian selanjutnya kita berikan sumber tegangan 5 volt ya. Sumber tegangan 5 volt kita dapat menuliskan sebagai VCC. Kita masukkan 5 volt. Oke, kemudian kita berikan pada setiap switch, kita hubungkan ke sumber VCC. Nah, kalau sudah kita hubungkan switch ke resistor, oke, semua kita hubungkan switch ke resistornya, kita hubungkan ya. Nah, oke, kita hubungkan ya. Oke, part-partnya. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita bisa menamai dari keempat switch itu supaya dia bisa diketahui mana input yang paling tinggi dan input paling rendah. Nah, sekarang kita akan menghubungkan dulu input dari decoder ini. Yang pertama adalah input A.
ya. A ini nanti yang akan dijumlahkan atau dikurangi dengan nilai B. Kemudian kita set dulu masing-masing nilai resistor ya sebesar 1 kilo supaya dia bisa mengatur pada saat logic 0 dia akan ke ground dan ketika logic 1 akan mendapatkan VCC. Kita atur, kita berikan nilai masing-masing sebesar 1 kilo. Kemudian inputnya kita berikan nama sesuai dengan input pada komponen addernya, kita berikan A3. Nah, perbedaannya apa di sini? Pada umumnya adalah penamaan atau penotasian pada sebuah bilangan biner itu yang paling rendah biasanya disebut dengan nilai 0 ya. Jadi di sini saya gantikan A1 itu dengan A0, A2 dengan A1, A3 dengan A2 dan A4 dengan A3. Secara prinsip tidak mengubah fungsi, hanya penamaan saja supaya mempermudahkan di dalam sistem penjumlahan binernya nanti. Nah, ini sudah tersambung masing-masing bagian. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sebuah komponen yaitu 74LS86 adalah komponen gerbang XOR. Tujuan gerbang XOR ini adalah untuk mendapatkan fungsi ketika rangkaian ini difungsikan sebagai adder atau sebagai subtraction. Artinya ketika digunakan sebagai adder, maka output dari gerbang XOR ini harus tetap 0. Tetapi ketika digunakan sebagai subtraction, maka output gerbang XOR ini harus mendapat logic 1. Karena apa? Karena sistem di dalam pengurangan ini adalah sistem komplement 2, sehingga dari setiap nilai B-nya nanti sebagai pengurang itu harus diubah dulu menjadi komplement 2. Jadi sebenarnya gerbang dari XOR ini adalah untuk menghasilkan komplement 1 pada sistem pengurangan, kemudian ditambahkan pada komponen 74LS83 pada sisi CIN-nya ini dengan tegangan 5 volt atau logic 1, sehingga ketika komplement 1 ini ditambah 1 dia akan menjadi komplement 2. Nah, kita kopikan saja untuk input pada A yang bisa kita gunakan pada input dari nilai B ya. Dari setiap XOR ini, gerbang XOR akan mendapatkan input dari masing-masing input B ya. Ini masukkan ke gerbang XOR yang pertama, kemudian input yang kedua kita masukkan gerbang XOR yang kedua. Oke, kemudian input ketiga kita masukkan pada gerbang XOR yang ketiga, dan selanjutnya yang terakhir adalah menghubungkan input yang keempat pada gerbang XOR yang keempat. Nah, untuk kita mengatur fungsi adder dan subtraction, kita memberikan satu saklar input ya yang berfungsi untuk memberikan nilai 0 atau 1. Kita pasang, kita copy aja, kita ngambil dari rangkaian sudah ada. Oke, kita atur ya. Kemudian selanjutnya kita akan berikan sumbernya sebesar VCC ya, VCC atau sebesar 5 volt ya. Kita atur supaya rangkaiannya menjadi lebih tertata baik ya. Nah, ini kita kalau tidak hati-hati ya balik-balik nih. Oke, nah kita hubungkan dengan switch, kemudian kita berikan sumber VCC sebesar 5 volt. Oke, nah kemudian kita berikan pada CIN-nya 7483 ini pada sumber
yang mengatur apakah mendapat logic 1 atau 0. Nah, kita hubungkan untuk masing-masing dari setiap XOR yang terpasang di sana. Kita hubungkan ke switch pengatur di sini. Oke, sudah terhubung. Oke, masing-masing kita hubungkan. XOR 1 sudah, kita hubungkan XOR yang kedua. Kemudian kita hubungkan pada XOR ketiga dan XOR keempat. Nah, selanjutnya kita atur ya, kita atur, kemudian kita memasang groundingnya ya, groundingnya pada switch R di sini. Oke, maka dia akan bisa berfungsi apakah mendapatkan tegangan 5 volt atau 0 volt. Selanjutnya, untuk memberikan fungsi output yang didapat dari penjumlahan atau pengurangan, kita memasang indikator dengan rangkaian R dan LED ya, seperti biasa untuk mengetahui apakah rangkaian itu berfungsi sesuai dengan teori dari yang kita pelajari, khususnya pada rangkaian atau teori untuk penjumlah dan pengurang. Kita pasang di sini ya, untuk masing-masing outputnya itu sum, jadi nanti ada sum 3, sum 2, sum 1 dan sum 0, dan ada carry out ya. Kita tambahkan LED yellow ya, atau yellow LED di situ, dan kita pasangkan atau kita hubungkan pada R ya, kita taruh seperti ini ya, kita bisa hubungkan di sana. Nah, selanjutnya kita dapat menghilangkan tulisan yang tidak diperlukan ya, supaya gambar pada rangkaian ini terlihat lebih rapi. Oke, tulisan legilnya kita buang. Kemudian untuk tulisan yang ada di sana, ada D, itu kita ganti dengan sum ya. Sum 3 adalah dimana sum 3 ini bit paling tinggi, dan sum 2, oke, kemudian sum 1, oke, dan yang terakhir adalah sum 0 atau bit yang paling rendah nilainya. Oke, kita atur posisi tulisan ini supaya bisa terbaca dengan baik ya. Oke, baca dengan baik. Oke, kita atur ya. Nah, mulai dari S3 sampai dengan S0 ini adalah output dari penjumlah atau pengurang nanti, dan kita kasih ground ya, kasih ground pada rangkaian resistor LED ini ya. Kita pasang LED juga pada salah satu rangkaian di sini ya. Kita hilangkan tulisan ini, kemudian kita ganti nanti dengan carry out ya, karena ini adalah indikator untuk mengetahui apakah di dalam proses penjumlahan atau pengurang itu terjadi sisa, tersebut dengan carry out. Oke, nah sekarang kita hubungkan rangkaian ini, komponen-komponennya ya, kita hubungkan. Yang pertama ini carry out dari komponen 74 LS83, kemudian S4, S3, S2, S1. Nah, ini juga sama ya. Lalu di dalam komponen itu kita ada di dalam komponen itu menggunakan istilah S4 sampai S1, namun di dalam kebiasaan teknik digital itu menggunakan S3, S2, S1, S0. Sebenarnya dia tidak mengubah nilai, tetapi karena kebiasaan di dalam hitungan itu bobot sebuah nilai itu dihitung dari yang paling rendah yaitu 0, maka
kita biasakan menggunakan S0 sampai dengan S3. Oke, semua sudah terhubung. Kemudian untuk nilai resistansinya kita ganti dengan 330 ohm sebagai pembatas arus. 330 ohm semuanya yang terhubung pada LED kita ganti ya nilainya seperti itu. Oke, part-partnya sudah kita gantikan. Yang terakhir adalah nilai R pada carry out, kita ganti 330 ohm. Baik, sudah semua, kita cek ya, kita rangkaian ini bisa bekerja dengan baik, yaitu berfungsi sebagai adder subtraction. Ya tentu kita harus menguji. Nah, jika nanti di dalam menguji itu ada sesuatu yang salah, harus kita cek juga kesalahannya di mana ya. Jadi ketika kita sudah membuat rangkaian yang 9 rupa ini, ya kita perlu hati-hati untuk selalu mengecek apakah setiap komponen ini sudah sesuai yang kita harapkan di situ. Nah, ketika kita akan menguji hubungan input A dan input B, nah sekarang kita cek ini ternyata ada penamaan yang masih salah ya. Ini yang kita copy tadi, itu harusnya input untuk nilai B ya, jadi B0 sampai dengan B3 ya. Kita akan atur nanti bagaimana nilai tersebut. Nah, ini adalah input yang digunakan untuk mengatur apakah rangkaian ini berfungsi sebagai subtraction atau berfungsi sebagai adder. Nah, ketika input ini diset pada nilai 5 volt positif, maka dia akan berfungsi sebagai subtraction. Mengapa? Karena ketika subtraction, proses dari sebuah pengurangan itu dilakukan dengan menjumlahkan komplement 2 dari nilai B. Jadi yang diubah dalam komplement 2 ini adalah pada input B-nya ya, diubah menjadi komplement 2. Nah, caranya adalah ketika kita mengatur switch tadi itu pada posisi switch dengan 5 volt positif atau VCC, maka akan mendapatkan logic 1. Nah, logic 1 itu akan masuk sebagai C-in dan sekaligus masuk pada rangkaian XOR, sehingga output XOR ini jika diberikan logic 0 maka outputnya 1, dan ketika diberikan logic 1 maka outputnya 0. Jadi fungsinya akan membalik seperti pada nilai komplement 1. Nah, ketika komplement 1 ini pada output XOR ini masuk ke input 74LS83, pada nilai B-nya ini ditambahkan dengan C-in-nya yang bernilai 1, maka otomatis dia akan menjadi komplement 2. Nah, ketika proses terjadi di situ bahwa antara input A dan input B yang dijumlahkan pada nilai komplement 2 ini fungsinya sudah sebagai nilai pengurang. Nah, kita cek sekali lagi ya dari masing-masing komponen. Nah, nampaknya kita harus mengubah di sini ya nilai input A-nya ini ya menjadi input B ya, karena tadi kita hanya mengcopy. Nah, itu kita harus hati-hati untuk memberi nama. Walaupun sebenarnya fungsinya sudah bisa bekerja, karena notasi-notasi penulisan itu hanya untuk memudahkan kita supaya kita tahu aja bahwa oh itu adalah input pada bagian B. Tetapi hubungan elektriknya sebenarnya dia sudah bekerja dengan semestinya ya. Baik, kita akan coba lagi apakah rangkaian ini sudah bekerja dengan baik sebagaimana fungsi adder dan subtraction di situ. Oke, kita play aja ya. Kita masukkan sekarang, karena posisinya ini switchnya ini 0 ya,
A0 kita masukkan 1, jika 1 ditambah 0, nah 3 ditambah 0, 3, 7 ditambah 0, 7, dan ini 15 ditambah 0, 15 ya. Ketika kita masukkan nilai 1, kemudian pada B nya kita masukkan nilai 2, akan dapat 3, kemudian B nya kita ganti dengan 6, maka akan dapat 7 ya, seperti itu. Ketika dimasukkan B nya 8, ya dia akan jadi 9, dimasukkan 3, dia jadi 11, dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan untuk menguji apakah rangkaian ini sudah bekerja dengan baik. Nah, seperti ini ya, ini masih menguji rangkaian sebagai fungsi adder ya. Di sana kita tuju hanya, kemudian B nya kita masukkan 1 ya, 7 tambah 1 sama dengan 8. Oke, selanjutnya kita atur sebagai subtraction ya, dengan menghubungkan pada switch VCC. Jadi kita bisa lihat sekarang bagaimana fungsi subtraction ini mengurangkan nilai A dengan nilai B, atau menjumlahkan A dengan nilai B komplement 2 sebenarnya dalam proses addernya ya. Kita bisa melihat hasilnya sedemikian ya, dan kita bisa cek secara teori bahwa hasil ini juga sudah menyatakan sebagai fungsi subtraction. Oke, demikian ya, kita bisa mencoba atau menguji sampai kita merasa bahwa rangkaian ini sudah benar, dan untuk itu silahkan dicoba. Semoga berhasil dan semoga bermanfaat.